Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang kita dengar dari Yakobus dan juga dari Injil Markus memberikan gambaran pada kita tentang pentingnya komitmen, tentang pentingnya berlaku tegas, tentang pentingnya kita bersikap setia. Kalau ya, tidak. Itu dari Yakobus tadi, surat pertama, surat dari Rasul Yakobus. Dan dari bacaan Injil Markus, kaitannya dengan kesetiaan suami istri. Saya tidak membahas perceraian itu sendiri, karena mungkin sering kita dengar, tapi saya membahas mengenai kesetiaan itu. Sebenarnya, saudara-saudara yang terkasih, apa yang menjadi persoalan bila suatu rumah tangga terjadi percekcokan, bakal mengarah ke perceraian atau keributan dan lain sebagainya? Sebenarnya masalahnya di mana? Dalam surat Rasul Paulus, dalam teks lain, surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi, bab 2 ayat 1 sampai 5 dikatakan demikian poinnya. Bahwa hendaklah engkau sehati sepikir. Sehati sepikir. Dan hidupmu dipadankan dengan kehidupan Kristus. Artinya, kita belajar seperti Yesus Kristus yang setia, yang berusaha sehati sepikir dengan apa yang menjadi kehendak Bapa. Nah, kalau pasangan suami istri itu mau menikah, waktu mau dalam KPP khusus persiapan perkawinan, pasti romo atau pendamping dalam yang mendampingi katekese dalam persiapan perkawinan tadi, itu pasti mengajarkan mengenai komitmen ini. Mengenai komitmen untuk berusaha sehati sepikir. Karena bukan urusan aku cinta monyet, dalam arti bukan urusan itu, tapi soal komitmen bagaimana aku mau sakit untukmu dan engkau mau sakit untukku. Itu sebenarnya itu. Kok sakit? Iya, karena seneng semua pada mau kan? Enak itu semua mau, tetapi sakit belum tentu mau. Tapi kalau seorang mengatakan aku mau sakit untukmu dan engkau sakit untukku, itu luar biasa. Nah, bicara mengenai kesetiaan itu sendiri, saudara-saudara yang terkasih, itu tidak mudah. Setia bukan plesetannya setiap tikungan ada, bukan itu. Itu semboyan setiap tikungan ada. Tetapi setia itu artinya kita berkomitmen untuk loyal, untuk bersedia bertanggung jawab terhadap keputusan kita untuk mau mengabdikah, bersamakah, dan lain sebagainya. Harga kesetiaan itu sangat mahal, saudara-saudari. Mungkin orang pintar banyak, tapi orang setia itu sedikit. Karena orang biasanya kalau melihat, kalau ini di pekerjaan ya, aduh gaji di tempat lain lebih besar, mulai berpikir untuk tidak setia. Kalau orang setia, komitmen itu luar biasa. Makanya saya ini bukan termasuk penggemar film sih, tetapi saya juga kadang-kadang nonton film, dan salah satu film yang saya tonton itu film-film ninja, dan film samurai. Nah, Anda tahu semangat seorang samurai, semangat seorang semangat Bushido adalah apa? Kesetiaan. Setia pada tuannya. Nah, dalam film samurai yang saya tonton atau film ninja yang saya tonton, bahkan kalau perlu menyerahkan nyawanya, berkorban untuk tuannya. Loyalitas, kesetiaan. Ini yang susah dan jarang di zaman sekarang ini. Jadi kesetiaan itu mengalami gradasi penurunan. Ceritanya begini, ini aja ilustrasi saja. Ada 3 orang melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Calon yang pertama, IP-nya luar biasa, cum laude lah. Mendata. Ditanya sama pemilik perusahaan itu. Ditanya, 10 tambah 10 berapa? Wah, dengan jelas dia menjawab 20, dia jelaskan begini. Baik, bagus. Tunggu di luar. Karyawan kedua, 10 tambah 10 berapa? Oh, dengan mantap dia menjelaskan detail, bahkan sampai sedetil-detilnya. Luar biasa. Calon yang ketiga ditanya, 10 tambah 10 berapa? Dengan santainya dia menjawab, terserah pada Bapak, saya ikut. Gitu jawabannya. Terserah pada Bapak, saya ikut. Dan Anda tahu siapa yang diterima? Yang diterima
calon nomor 3 yang mengatakan terserah tadi. Lah, Romo ini bagaimana tuh? Berarti orang itu nggak punya pendirian? Bukan. Di sini kalau pertanyaan begitu gampang 10 tambah 10 itu ibaratnya kalau seorang melamar tingkat karyawan ditanya 10 tambah 10 kan sangat gampang. Sebenarnya misinya bukan Anda mengerti 10 tambah 10, tetapi kalau Anda cerdik, Anda memiliki attitude yang baik, Anda akan berpikir, akan merasa, kok ditanya 10 tambah 10, ya jawabannya adalah, ya terserah Bapak dong, saya ikut saja. Mau 10 tambah 10 100, mau 10 tambah 10 1000, saya ikut. Itu modal awal untuk setia, saudara-saudari. Loh, Romo, berarti kan kita ini nggak punya pendirian. Siapa bilang tidak punya pendirian? Pendirian Anda adalah setia tadi. Itu, saudara-saudari. Kok bisa demikian? Ya, kita juga dengan Tuhan demikian. Demikian juga panggilan pasangan suami istri. Nah, benar-benar tidak mudah, saudara-saudara yang terkasih. Dulu waktu orang muda saling mencintai, oh aku I love you, sarangio, woa ini bla 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 bla. Setelah 1 tahun menikah, 2 tahun menikah, 3 tahun menikah, terjadi keributan. Makanya ada istilah kan, kalau pasangan suami istri itu. Tahun pertama pasangan suami istri, suami berbicara, mengatur kan, suami atau mengatur. Wah. Tahun kedua istri yang berbicara, mengatur suami. Tahun ketiga, jadi tahun pertama suami berbicara, istri mendengarkan. Tahun kedua istri berbicara, suami mendengarkan. Tahun ketiga suami istri berbicara, tetangga yang mendengarkan. Berkelahi saudara-saudari. Ini masalahnya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai kesetiaan, komitmen, dan tadi dikatakan oleh Pastor Cornel dalam pembukaan khotbah, komitmen itu didasari apa? Kehendak Allah. Komitmen itu didasari apa? Rahmat Allah. Nah, rahasianya adalah kita memasrahkan hidup kita, bukan mengandalkan otak kita, bukan mengandalkan kemampuan kita, tetapi mengandalkan Tuhan. Nah, untuk sungguh-sungguh bisa setia, untuk sungguh-sungguh bisa berkomitmen, untuk sungguh-sungguh bisa saling percaya, karena kuncinya saling percaya adalah kita juga mengikut sertakan belas kasih Tuhan, rahmat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Anda boleh menggunakan otak Anda boleh menggunakan rasio Anda boleh menggunakan kemampuan Anda boleh menggunakan pengalaman Anda boleh menggunakan skill Anda dalam membina komunikasi dengan pasangan Anda, di dalam keluarga, dengan bos Anda, dengan bawahan Anda, dan lain sebagainya. Tetapi, kalau Anda hanya menggunakan semata-mata kemampuan manusia, ada batasnya. Ada hal-hal yang tidak sempurna, hal-hal yang kurang. Tetapi pada saat seseorang mengandalkan karya rahmat Allah, saya ulangi saudara-saudari, pada saat seseorang mengandalkan karya rahmat Allah, bimbingan Roh Kudus, caranya bagaimana? Dalam doa, dalam kerendahan hati, dalam pengendalian diri, Anda akan mendapat bimbingan Roh Kudus untuk mengambil keputusan yang benar, keputusan yang tepat, keputusan yang bijak, dan semua berdasarkan pada kesetiaan. Saudara-saudara yang terkasih, hubungan suami istri juga demikian. Akan tetap terjadi kesetiaan, kebaikan, kebersamaan, kedamaian pada saat masing-masing tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi bab 2 ayat 4 mengatakan, jangan masing-masing orang memikirkan kepentingannya sendiri. Kesetiaan akan hancur, kebersamaan akan retak, kehidupan rumah tangga akan berantakan pada saat masing-masing pribadi memikirkan kepentingannya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, surat Rasul Yakobus bacaan yang pertama tadi mengatakan ya atau tidak. Ini soal ketegasan. Ya bagaimana Romo? Ya terhadap yang baik, tidak terhadap yang tidak baik. Tidak bisa kita berdiri di posisi abu-abu terhadap keputusan baik atau tidak. Kalau ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Ya di dalam rahmat Tuhan pada yang baik. Tidak dalam rahmat Tuhan pada yang tidak baik. Saudara-saudari yang terkasih, inilah perjuangan Anda dan saya. Kami para Romo juga berjuang untuk komitmen terhadap panggilan kami, setia pada panggilan kami. Anda juga dipanggil secara
luar biasa untuk menjadi anak-anak Tuhan dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan di dalam masyarakat. Kesetiaan mahal harganya. Kesetiaan nilainya sangat tinggi. Dan bagaimana Anda menumbuh kembangkan keutamaan ini dalam hidup Anda? Anda hanya bisa mengandalkan Tuhan. Saudara-saudariku, tidak mudah. Suami pergi, istri di rumah bisa menyanyi. Aku masih di sini untuk setia. Suaminya kerja di mana terserah. Aku masih di sini untuk setia. Kami para Romo berkata kepada umat, aku masih di sini untuk setia. Saudara-saudara terkasih, apa yang saya ungkapkan itu salah atau benar, Anda yang menilai. Mungkin bagi beberapa orang tersenyum-senyum, apa yang dikatakan Romo Lulus ini tidak familiar, tidak ada artinya. Mungkin kalimat-kalimat saya tadi, tidak populer dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudari, itu sangat penting. Justru budaya kawin cerai di kalangan para artis, saya nggak menyinggung nama ya, di kalangan para artis faktanya terjadi begitu. Dan banyak secara umum, coba Anda pergi ke catatan sipil. Tanya di catatan sipil, di tiap kabupaten, di tiap kota Anda, tingkat perceraian sangat-sangat tinggi, saudara-saudari. Dan ini sebenarnya masalahnya di mana? Bahkan ada, saya nggak mau sebut artis siapa, pestanya luar biasa, miliaran dihabiskan untuk pesta, undangannya ribuan, sebelum pandemi kali, ribuan, mewah, nggak sampai sebulan cerai. Masalahnya di mana, saudara-saudari? Pacaran mungkin bertahun-tahun, saling mengenal. Romo bertanya, sudah mengenal? Sudah Romo, luar biasa. Sudah saling mencintai. Tapi setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun menikah, memutuskan untuk cerai. Masalahnya itu di mana? Masalahnya adalah tidak mau bekerja sama dengan Tuhan. Itu, saudara-saudara. Untuk apa? Untuk komitmen terhadap kesetiaan itu sendiri. Apapun yang terjadi, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu loh. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apapun yang terjadi. Saya kan pernah cerita di khotbah ini, mungkin Romo Cornel, Romo Win masih ingat. Teman-teman yang di kapel ini masih ingat kan? Ada pasangan suami istri yang menghadap saya hanya mengulang, saya udah pernah cerita. Menghadap saya. Yang laki nggak suka kalau tidur itu lampunya mati. Dia pinginnya lampunya nyala. Istrinya kalau tidur pinginnya lampunya mati. Akhirnya mereka memutuskan cerai karena nggak bisa kompak gitu loh soal lampu itu. Menghadap saya sebagai Romo, kami memutuskan untuk cerai. Loh, mengapa mau cerai? Saya tidak bisa tidur Romo kalau lampunya itu nyala. Itu kata si istri. Si suami juga protes, saya tidak bisa tidur kalau lampunya mati. Saya trauma dengan lampu mati. Akhirnya kami memutuskan cerai. Saya marah, saya bilang, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan sama lampu. Saya bilang begitu. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan sama lampu. Nah, terus bagaimana Romo? Saya beri solusi. Pakai lampu disco, kadang nyala, kadang mati. Nah, akhirnya nggak jadi cerai, karena nyala, mati. Jadi nggak jadi cerai. Mereka bisa tidur nyenyak. Tetangganya yang nggak bisa tidur, saudara-saudara. Natalan terus, saudara. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tinggalnya di barak kan nyala terus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, saya bukan bercanda, tetapi saya sebenarnya mengatakan suatu hal yang penting untuk menutup renungan ini. Ini soal komitmen untuk setia. Dan soal komitmen untuk setia memerlukan kerjasama kita dengan rahmat Allah. Saya ulangi, untuk komitmen untuk setia memerlukan kerjasama dengan rahmat Allah. Jadi jangan mengandalkan dirimu. Kalau Anda mengandalkan diri Anda sendiri, setan akan menguasai Anda untuk mengatakan, pasanganmu itu nggak benar, saudara-saudara. Pasanganmu itu begini, begini, pekerjaanmu itu nggak begini, bosmu itu begini, begini. Perhatikan baik-baik, kuasa kegelapan akan memakai kelemahan manusiawi, kelemahan daging untuk mengatakan Anda tidak usah setia. Tetapi pada saat Anda mengandalkan Tuhan, mengandalkan rahmat Allah, membiarkan Anda diproses oleh rahmat Allah, yang muncul, yang terjadi adalah apapun yang terjadi, meskipun Anda sakit, meskipun suami Anda sakit, istri Anda sakit, bahkan sampai hampir mati sekalipun, tetap setia, saudara-saudari.
Saya banyak ilustrasi mengenai kesetiaan itu. Bahkan kalau Anda buka YouTube, banyak kesetiaan suami yang merawat istrinya yang lumpuh bertahun-tahun, istri yang merawat suaminya yang lumpuh bertahun-tahun. Secara fisikly dia tidak bisa melayani sebagai suami istri, secara fisikly, tetapi secara rohani suaminya melayani dengan penuh cinta, atau istri melayani suaminya dengan penuh cinta. Di sini kekayaan rohani yang didasarkan kerjasama dengan rahmat Allah menjadikan kelemahan manusiawi Anda terangkat menjadi suatu yang luhur, sehingga kenikmatan badani, keinginan manusiawi, daging, dan lain sebagainya dikalahkan dengan hal-hal yang rohani, hal-hal yang spiritual, karena kasih Allah, rahmat Allah menguasainya. Saya katakan sekali lagi, untuk bisa setia, untuk bisa komitmen, bekerja samalah dengan rahmat Allah. Tuhan memberkati.